Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama kepada Pioneer. Nah, jadi untuk semuanya, ya video kali ini saya buat ya sesuai dengan pertanyaan teman-teman kita. Ya, ada yang japri bahkan juga ribut di grup ya untuk masalah halal dan haramnya cryptocurrency. Ya, ini menjadi kontroversi saat ini teman-teman ya. Ini tentang masalah haram dan halal. Nah, jadi untuk teman-temanku semua, ya, kalau untuk masalah pemutusan halal dan haram itu perlu pengkajian lebih dalam, teman-teman ya. Itu pun yang mengkaji ya otoritas terkait ya atau regulasi-regulasi di dalamnya. Kita nggak bisa langsung ngejudge bahwa ini itu sebagai aset yang haram. Nggak boleh diperdagangkan, nggak boleh diperjualbelikan, nggak bisa gitu ya. Tetapi semua itu butuh proses dan pengkajian. Kita kembalikan lagi kepada regulasi. Nah, oleh sebab itu mungkin ada beberapa pesan-pesan kepada pemerintah ya, termasuk yang memiliki wewenang regulasi ya, mungkin dari saya ya, kaum-kaum muda saat ini yang baru melek tentang masalah teknologi ya, terima kasih juga ya karena kebebasan teknologi saat ini ya kita bisa dapat berkarya seperti ini ya. Makasih banyak buat pemerintah ya kebebasan. Nah, lanjut lagi buat teman-teman ya untuk masalah mungkin ada beberapa poin ya, mungkin sini akan saya ngejelasin tentang masalah fikih ya. Di sini ada 6 poin teman-teman, yaitu tentang masalah fikih ya, di mana fikih itu dia menganggap sebagai aset digital ini sebagai harta kekayaan ya atau harta. Kemudian juga aset kripto ini sebagai mal. Nah, selain itu juga ya ini ada himbauan ya dari saya mungkin kaum-kaum muda kepada teman-teman yang lain di luaran sana tentang masalah cryptocurrency, himbauan ya. Kemudian juga yang keempat ini ada rekomendasi kepada pemerintah. Nanti ada rekomendasi ya atau masukan-masukan mungkin dari kaum-kaum muda dari saya. Kemudian juga yang kelima ini ada kripto tidak bisa ditolak juga. Mungkin ini apa ya, pesan-pesan mungkin kepada pemerintah ya, cryptocurrency ini mau tidak mau ya berjalan, nggak bisa ditolak ya. Kemudian yang paling terakhir ini pemerintah harus membuat regulasi. Nah, kita lanjut ya langsung ke inti pertama itu, yaitu aset kripto adalah aset kekayaan dalam fikih. Yang namanya harta kekayaan itu harus dijaga dengan sebaik mungkin ya. Kalau misalkan harta kita sudah jaga, tapi ada yang ngambil atau mencurinya, ya pencuri itu harus dihukum ya sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Tuh ya, itu untuk masalah di fikihnya. Dan kemudian yang mencuri itu harus dihukum. Yang namanya aset aset kekayaan kan kripto itu masuknya aset kekayaan ataukah harta. Ya, dalam fikih kalau misalkan harta kita dicuri, ya otomatis pencuri itu harus dihukum ya sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing. Itu kan ya. Dan kemudian juga kalau misalkan harta ini mungkin seperti barang ya, itu dirusak. Ya otomatis ya itu harus menggantinya. Ya, itu harus diganti ya. Itu dalam fikih. Dan kemudian juga aset kripto juga itu sebagai mal ataupun ya harta kekayaan. Maka kalau misalkan harta kekayaan ya sah-sah aja sih kalau diperjualbelikan teman-teman ataupun ditukarkan, diperjualbelikan ya sah-sah aja ya. Yang penting tidak ada unsur goro. Nah, goro itu teman-teman ketidakpastian. Ketidakpastian mungkin di cryptocurrency ini pun kalau misalkan sebenarnya sih dari sudut pandang masing-masing sih teman-teman ya, dari sudut pandang masing-masing, dari seseorang, perorangan, iya sudut pandang lah, gimana sih sudut pandang. Ada yang ngatain si cryptocurrency ini halal, ada yang ngatain si cryptocurrency ini haram. Itu atas dasarnya mungkin ada aja ya. Si cryptocurrency ini mungkin ya bisa bebas diperjualbelikan karena mal ataupun harta. Nah, kemudian juga mungkin ada yang apa ya, mengungkapkan ya ketidakpastian itu tadi. Nah, buat teman-temanku juga ya, sekedar juga ya. Ini yang paling penting buat teman-teman semua ya. Cryptocurrency ini teman-teman itu sebagai aset digital ya, berbeda ya. Ini di sini memiliki dua. Yang pertama ini trading ya. Trading itu orang yang jual beli dalam waktu singkat itu disebut dengan trading ya, bahasa gampangnya. Kalau salah dikoreksi. Kemudian yang kedua ini untuk jangka panjang invest. Nah, jangka panjang invest ya. Jadi ada dua. Yang pertama ini
Yang pertama ini orang-orang yang trading atau menjual belikan dalam waktu singkat dalam hitungan detik, menit ataupun hari, minggu dan bulan, ataukah orang yang berinvest ya, berharap dengan bertambahnya si harga dari poin itu teman-teman. Mungkin dalam waktu jangka panjang bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun teman-teman ya. Ingat ya, itu ada dua. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat untuk pasar ya, pasar market cap-nya atau di pasar itu kan kalau trading itu ngelihatnya candlestick ya. Candlestick itu naik turunnya grafik suatu harga itu kan ya. Nah, dia itu menganalisa dan menganalisis. Kira-kira nih bakal turun apa bakal naik? Kalau misalkan bakal turun, berarti kita harus jual. Kalau misalkan bakal naik, kita harus beli atau sebagainya itu trading ya. Nah, itu sebagai apa ya? Jual beli dalam waktu singkat itu disebut dengan trading, teman-teman. Nah, jadi juga di pasar itu tidak kepastian. Jadi harganya itu fluktuatif tergantung dengan pasar ya. Tergantung dengan pasar, harga dari cryptocurrency itu ya naik turun fluktuatif. Naik, kadang-kadang ambles ke bawah. Kadang-kadang naik lagi, kadang-kadang turun lagi ya. Secara fantastis itu ketidakpastian. Oleh karena itu mungkin dalam fikih ya saya kurang paham ya. Jadi mungkin ya otoritas terkait yang bisa untuk memutuskannya ya. Kalau saya mungkin hanya sekedar mengetahui itu waktu mengaji aja teman-teman. Ya kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Oke, kemudian juga ya selain kita ngebahas dasar dari fikih tadi ya, kemudian kita lanjut ya untuk himbauan kepada teman-teman semua. Jadi himbauan saya kepada teman-teman semua yaitu untuk menghimbau ya pada teman-teman agar tidak asal ya transaksi di cryptocurrency. Entah itu Bitcoin, entah itu Dogecoin, entah itu mungkin Shiba Inu, entah itu Cardano, entah itu mungkin poin-poin yang lain. Intinya teman-teman ya saya menghimbau kepada teman-teman semua jangan asal melakukan transaksi, apalagi mungkin yang per-sell ataupun tahap-tahap airdrop itu kan banyak banget ya proyek-proyek di luaran sana. Mereka itu mengadakan proyek dengan cara 50% dijual secara langsung, kemudian 50% itu di airdrop. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua itu jangan langsung melakukan yang namanya transaksi. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak ada basic dasar ya atau pengetahuan dasar tentang masalah cryptocurrency, bisa-bisa bukannya untung malah buntung alias boncos. Nah, oleh sebab itu ya saya menghimbau kepada teman-teman semua yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang cryptocurrency, hati-hati ya, bisa-bisa teman-teman kehabisan. Dan pesan saya juga ya, ketika memang teman-teman mungkin sudah mengetahui dasar masalah cryptocurrency ini, kemudian juga sisi positif negatifnya kita sudah tahu. Nah, teman-teman itu harap gunakan uang dingin. Ya, jangan menggunakan uang-uang hasil pinjaman, apalagi pinjaman online itu. Bela-belain pinjam di bank ataukah pinjam di pinjaman online untuk membeli cryptocurrency dengan harapan agar untung. Jangan ya, seperti itu malah bikin buntung bahkan bikin stres. Nggak boleh teman-teman ya. Itu himbauan saya kepada teman-teman ya. Informasi dasar ya. Jangan asal masuk ke cryptocurrency. Jangan asal masuk membeli cryptocurrency kalau teman-teman nggak punya basic dasar. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu basicnya, sisi positif, negatifnya, apa yang ditimbulkan oleh cryptocurrency ini ya. Oke. Kemudian selain itu buat teman-teman semua ya, kalau misalkan yang paham silahkan ya untuk melakukan transaksi itu bagi yang paham, nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa silahkan. Kalau yang nggak paham jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali untuk melakukan transaksi di cryptocurrency. Oke, paham ya? Oke, kemudian juga kita lanjut next ya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari saya kepada pemerintah. Ya mungkin kalau misalkan video ini tembus kepada regulasi ataukah mungkin otoritas terkait pemerintah, mungkin bisa Kominfo ataukah mungkin Bapepti, Badan Perdagangan, ataukah mungkin ke MUI. Intinya regulasi di dalam cryptocurrency deh, saya nggak paham ya tentang masalah regulasi itu, apa aja yang berperan di dalamnya. Nah,
Jadi ini sekedar rekomendasi aja ya buat pemerintah kalau bisa ya. Kalau bisa ini masukan sih dari kaum milenial, anak-anak muda gini gitu kan yang masih seneng. Kita ini baru melek ya, melek tentang teknologi. Dan saya juga berterima kasih juga mungkin kepada pemerintah ya karena kebebasan akses internet. Mungkin dengan adanya internet walaupun memang kita di rumah, kita masih bisa berkarya ya. Nah, kita pun bisa mendapatkan hasil cuan uang. Mungkin entah itu yang blogger bikin ngetik-ngetik doang, bikin cerita, bikin novel, bikin informasi-informasi dengan cara mengetik kita dapat uang dari blogger ya. Kemudian selain itu juga yang YouTuber mungkin seperti ini kayak gini cuman bikin-bikin video ini kita pun dapat uang dari AdSense ya, sama juga blogger, blogger juga dapat dari AdSense dan kemudian juga endorse juga pada datang. Kemudian juga mungkin masih banyak ya kalau diceritakan. Jadi segi manfaat teknologi seperti ini. Terima kasih banyak ya. Ini ucapan saya kaum milenial, anak muda. Terima kasih banyak kepada pemerintah ya. Oke, kita lanjut ya. Tetapi ini ada masukan lagi nih tentang masalah si cryptocurrency ini karena di akhir-akhir ini semenjak pandemi ya kebanyakan orang itu kan di rumah. Ya, mungkin mereka terbuka ya untuk melihat si cryptocurrency ini. Jadi si cryptocurrency ini ya mungkin banyak banyak dilihat oleh masyarakat mungkin pada melek ya, pada melek tentang cryptocurrency ini. Jadi di sini ya saya rekomendasi sih kepada pemerintah. Jadi rekomendasinya itu mendorong ya pemerintah agar supaya punya regulasi ya, punya regulasi. Kemudian mungkin masuk juga Kominfo, kemudian perdagangan ya, untuk mengedukasi. Jadi maksudnya gini ya, mungkin pemerintah kalau bisa pemerintah itu membuat membuat regulasi untuk mengedukasi tentang masalah cryptocurrency ini. Kalau misalkan si cryptocurrency ini haram ya umumin haram. Kalau misalkan si cryptocurrency ini halal ya umumin halal gitu. Mungkin ada beberapa yang penting yang harus diinfokan. Nah, itu jadikan edukasi kepada masyarakat saat ini. Soalnya masyarakat saat ini udah pada melek nih tentang masalah si cryptocurrency ini. Ya, gimana cara untuk membelinya sih? Mungkin mungkin banyak banget berita-berita seperti itu mungkin di CNBC ataukah mungkin di media sosial, mungkin Facebook, mungkinkah di YouTube ataukah di Twitter apalagi ataukah mungkin di segala macam deh. Nah, oleh karena itu mungkin buat pemerintah ya kalau bisa buat regulasi untuk mengedukasi. Jadi mengedukasi masyarakat. Nah, apa sih dampaknya, dampak positif dari negatif dari cryptocurrency ini? Kemudian untuk melakukan ataukah hal-hal yang tidak harus dilakukan ataukah hal-hal yang perlu dilakukan gitu kan ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit masukan dari saya ya kepada pemerintah agar membuat regulasi ya untuk mengedukasi masyarakat ya supaya nggak salah kaprah ini masyarakat itu. Kan masyarakat itu kan kebanyakan gini ya mungkin ya. Ada juga mungkin saya mendengar salah satu berita ya bahwasannya orang tersebut dia melakukan pembelian ataupun melakukan trading itu dengan uang hasil pinjam. Pinjam online kemudian pinjam bank. Itu untuk melakukan trading. Tapi tradingnya kalah. Itu seolah-olah seperti main judi gitu, tebak-tebakan ya. Bakal turun apa bakal naik, bakal turun apa bakal naik seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya teman-teman juga jangan langsung asal melakukan transaksi ya. Itu jangan ya, apalagi menggunakan uang-uang seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin invest, ya gunakan uang dingin ya. Kira-kiranya uang-uang yang memang tabungan kita, itu pun jangan semua ya. Mungkin beberapa persen dari hasil pendapatan kita simpan di cryptocurrency. Karena sekarang ini ya ini perkembangan dunia saat ini ya, perkembangan teknologi dan kemudian ini pun tidak bisa tidak bisa ditolak ya, mau tidak mau tetap berjalan. Oke, mungkin seperti itu ya. Mungkin masukan saya kepada pemerintah dan kemudian lanjut lagi nih ya. Untuk berikutnya ini yang kelima yaitu kemudian juga kripto ini tidak bisa ditolak, mau tidak mau tetap berjalan ya, sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi mungkin buat teman-teman semua ataukah pemerintah ya bahwasannya mungkin cryptocurrency ini ya ini perkembangan zaman, mau tidak mau bisa tidak bisa ya kita harus memasuki masa-masa ini gitu. Ya.
Jadi apa ya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sesuatu yang memang harus dijalankan, ataupun yang sesuatu yang harus kita hadapi, yaitu tentang masalah cryptocurrency ini ya, atau blockchain ini teman-teman, ataukah mungkin buat pemerintah juga. Nah oleh sebab itu mungkin himbauan saya yang tadi buat teman-teman semua, jangan asal melakukan trading, jangan melakukan asal pembelian. Kemudian juga mungkin untuk pemerintahnya juga ini harus mengedukasi ya secara ekstra kepada masyarakat. Kalau misalkan orang-orang itu nggak mengetahui informasi dasar tentang cryptocurrency, dia ujuk-ujuk pinjam uang ke bank, pinjaman online, ataukah menggadekan ini, gadekin itu, otomatis ketika memang dia trading tanpa ada informasi dasar, jual beli dalam waktu singkat, habis uangnya hangus semua. Yang ada tumpukan hutang, hutang, hutang membuat stres. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian juga ya ini juga untuk pemerintah juga ya, mungkin untuk pemerintah itu harus membuat regulasi. Intinya sih regulasi ya untuk mengedukasi. Jadi regulasi untuk membuat edukasi kepada masyarakat ya. Mungkin pemerintah bisa membuat channel apa eh, channel-channel YouTube ataukah mungkin media sosial lainnya agar bisa menjangkau ya mungkin ke pelosok-pelosok juga. Dengan adanya teknologi ini kan media sosial kita lebih mudah lagi ya untuk melakukan yang namanya pengedukasian. Walaupun memang tidak turun ke masyarakat langsung, tapi masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan pemerintah langsung dengan cara ya teknologi media sosial itu tadi. Jadi yaitu himbauan saya kepada pemerintah agar supaya pemerintah itu membuat regulasi yang sekiranya mengedukasi. Kalau saat ini kan terjadi kontroversi bahwasannya cryptocurrency ini ya apa ya, haram. Cryptocurrency ini sebagai haram, halal gitu. Jadinya bingung gitu masyarakat ini. Oleh karena itu mungkin ya saya berharap agar pemerintah ya melakukan edukasi ya, memberikan informasi-informasi tentang masalah ini terutama untuk Kominfo dan kemudian untuk ya Badan Perdagangan ya, komoditi ataupun Bapepti, dan kemudian juga ya mungkin yang berperan MUI. Ya, mungkin cukup sekian ya dari saya tentang masalah penjelasan ini juga yang nanya. Saya nggak bisa jawab karena bukan wewenang dari saya. Kalau misalkan video ini ada yang salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa teman-teman dibagikan. Nah, sekalian koreksi kalau misalkan video ini ada yang salah ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.